sih Bu adaptif itu? Adaptif itu adalah kemampuan kita sebagai guru untuk mampu berinovasi, untuk kreatif. Kreatif apa Bu? Menghadapi perubahan 5.0. Jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu bagaimana scan PDF, apalagi sampai Microsoft Office Bapak Ibu nggak nguasain, jangan sampai. Karena apa? Kita dipaksa oleh teknologi untuk itu. Maka Ibu pastikan kolaborasi antara pimpinan dan anggota juga menjadi bagian penting dalam yang dimaksud dengan teamwork. Baik Ibu, apa yang paling penting dari itu adalah value atau self-respect. Ibu harus memberi respect terhadap diri Ibu. Jadi kalau Ibu ada yang bilang gini, ih kamu tuh dari gadis sampai sekarang kok nggak gemuk-gemuk gitu. Ibu harus jawab, maksudnya coba ulangi apa? Ibu harus bela diri Ibu. Nggak boleh Ibu diem aja, biarin aja emang dia kayak gitu. Emang kamu nggak dengar tadi aku ngomong? Kamu tuh dari dulu kecil kurus terus. Terus masalahnya di apa? Ibu harus memberi self-respect terhadap diri Ibu. Ibu harus memberikan penghargaan kepada diri Ibu. Ibu harus memberikan nilai kepada diri Ibu. Gue mah males sama Bapak itu. Bapak itu kalau ngomong gak jauh-jauh dari seks. Bapak boleh Pak ngomong. Ibu tadi bicara apa? Lu gak jauh-jauh dari seks. Maksud Ibu apa? Bapak Ibu harus membela diri. Membela diri itu maksudnya adalah Ibu harus memberi nilai bahwa Ibu tidak seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya harus dikembangkan. Caranya dikembangkan bagaimana ya? Ibu ikut diklat-diklat. Ibu harus healing. Ibu harus menjadikan suami Ibu sebagai partner diskusi yang paling handal. Ya Bu ya. Ibu harus jadikan kalau tidak memiliki suami karena beliau wafat atau bercerai, jadikan anak, jadikan teman. Begitu juga Bapak. Menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai teman diskusi. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian beberapa saat lagi kita akan selesai. Bunda, guru yang sekarang berlelah-lelahan, maka sesungguhnya you are trial yourself for better future. Artinya apa? Bahwa ibu yang bersusah-susah sekarang ini akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka guru yang bermalas-malasan atau guru yang masuk dalam comfort zone atau guru-guru yang tidak mau berkembang, ya, nggak apa-apa orang gue mah cuma honorer, nggak boleh bundaku seperti itu, nggak boleh. Ibu pastikan guru yang bermalas-malasan dan berada pada lingkungan yang nyaman, hanya ingin berada pada lingkungan yang nyaman, maka ia tidak akan berkembang potensinya. Maka bapak-bapak yang sudah sangat dewasa di atas 40 usianya, itu kita tidak membandingkan di masa 20 tahun kemudian. Orang akan tahu kenapa bapak itu menjadi sukses, karena bapak itu melakukan hal yang tidak dilakukan orang sukses 20 tahun lalu. 20 tahun bapak dan ibu sudah terbiasa dengan puasa misalkan, sudah biasa dengan disiplin. Ketika ibu di usia 42, 45 sampai 55, ibu sudah mapan karena ibu sudah mengerjakan kerja keras selama 20 tahun. Jadi melihat orang dewasa itu 20 tahun yang lalu, apa yang sudah dia kerjakan sampai dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Ya Bu ya, pastikan Bapak Ibu menjadi warga global, menjadi guru yang you are the teacher global, menjadi guru-guru yang mengglobal, yang tidak hanya menjadi warga di kabupaten, hanya menjadi warga di desa, atau hanya menjadi warga di kota, tapi Ibu harus menjadi warga dunia yang mengglobal. Secara apa Bu? Secara perspektif, karena itu benchmarknya. Lihat orang lain. Ibu harus sering-sering, Bapak dan Ibu harus sering-sering melakukan anjang sana, kunjungan ke sekolah lain. Karena kalau kita berada di sekolah lain, kita akan membandingkan sekolah kita. Oh, ternyata sekolahku begini. Dinas-dinas pendidikan itu harus melakukan kunjungan kemana? Ke dinas yang lain. Untuk apa? Oh, begini mereka membangun konsep untuk meng-hire guru-guru cerdas. Mereka cari beasiswa ke luar negeri. Kabupaten Bu yang ngurusin. Ada. Hebat nggak tuh? Hebat banget itu kepala dinas. Ada. Beliau masukkan di sini anggota beliau. Karena apa? Karena ingin memunculkan benchmark, memunculkan kesadaran sebagai guru yang handal. Gitu ya Bu ya. Karena apa? Ibu harus bekerja dalam perspektif global. Artinya apa?
Ibu bekerja dalam kinerja dunia. Yang dibangun adalah capacity building, sebuah pendidikan besar yang ada di Republik ini. Ya, Ibu, jangan lupa lakukan persepsi di dalam sekolah untuk penilaian kita terhadap sekolah kita. Kita harus keluar itu artinya harus memberikan perbandingan. Karena apa? Di era global, guru adalah pemain global. Ya Bu, di era 5.0, industri digitalisasi, Bapak Ibu adalah pemain global. Jangan tidak membawa persiapan apapun ketika datang ke sekolah. Aduh Mbak Nuri, itu saya ngurusin suami, ngurusin anak-anak udah repot, udah yang penting anak-anak di kelas itu pada diem, saya kasih tugas. Enggak gitu sayangku. Tetap harus punya inovasi-inovasi. Inovasi itu hal-hal yang sederhana aja di sekolah yang bisa kita tuangkan, inovasi yang bisa kita tuangkan di sekolah. Baik, Ibu, senjata terindah itu bukanlah merasa besar seraya mengecilkan orang lain. Berikan penilaian dan karakteristik atau evaluasi pembelajaran secara adil. Mengapa Ibu? Karena senjata terindah adalah mengalah hingga tak seorang pun bisa mengalahkan kita. Ya. Kemudian Ibu pastikan merendahlah hingga tak seorang pun mampu merendahkan Ibu. Pastikan daripada mendongak angkuh tatapan sinar matahari, lebih baik sujud berbisik rapat ke arah, aduh aku ketutup nih, aku nggak hafal, ke arah bumi, tapi didengarkan oleh penghuni langit. Oh cakep.